Look me in the face, tell me that you love me, even if it's Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya di Galeri Parley. Buat bos-bosku yang menunggu prediksi gua kemarin malam ya bosku di YouTube, mohon maaf banget ya bosku, di laga kemarin itu saya tidak ada up video ya bosku karena ada kesibukan. Jadi saya tidak sempat untuk bikin prediksi atau bikin video untuk laga kemarin malam. Dan buat bos-bosku juga yang di grup WhatsApp ya bosku, jadi mohon maaf banget dimana laga kemarin itu saya tidak ada sharing prediksi sama sekali ya bosku. Jadi mohon banget buat bos-bosku, mudah-mudahan di laga nanti malam kita bisa lebih profit kembali dan bisa lebih hoki ya bosku. Oke bosku, karena kemarin saya tidak ada up video atau ya bosku, jadi saya lanjut saja pergi ke pembahasan kita untuk laga nanti malam. Buat bos-bosku yang mau join di grup WhatsApp kami, grup WhatsApp kami itu sangat welcome banget ya bosku, tidak ada pungutan biaya apapun, semuanya itu gratis. Oke, tinggal saja bos-bosku WhatsApp nomor yang saya sudah serahkan di kolom komentar. Di laga nanti malam ya bosku, di sini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan yang saya bahas, dan di sini saya awali laga pertama saya itu dari Liga Inggris Championship, dimana di sini tuan rumah Winwall yang berhadapan dengan Hull City untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari standing klasemen sementara ya bosku di Liga Inggris Championship ini sudah memasuki akhir musim ya bosku, sudah memasuki babak ke-43 ya bosku di akhir musim, dimana dua klub ini ya bosku, di sini Winwall yang berada di peringkat 10 itu dengan mengantongi 62 poin, sedangkan sini Hull City yang berada di peringkat 19 dengan mengantongi 47 poin ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari segi lines up untuk laga nanti malam, ini ada 3 pemain ya bosku dari tuan rumah Winwall yang bakalan absen untuk laga nanti malam, dan ada 2 pemain dari Hull City yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Dan kalau juga kita lihat ya bosku, dari laga ya bosku, di 5 laga terakhir dua klub ini emang lagi berada di performa yang kurang bagus atau lagi pasang surut ya bosku. Di sini kalau juga kita lihat ya bosku, Hull City juga tidak begitu bagus yang bermain di kandang ya bosku. Saya rasa untuk laga nanti malam sini Winwall yang bermain di kandang bisa lebih diunggulkan ya bosku. Kalau kita lihat emang dari laga head to head sini Winwall juga cukup bagus ya bosku. Kalau kita lihat dari laga head to headnya berhadapan dengan Hull City, di sini kita bisa bilang performa dua klub ini juga cukup seimbang ya bosku. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, kemungkinan laga ini bakalan terjadi underpool. Kalau kita lihat juga dari produktivitas dua klub ini golnya tidak begitu efektif ya bosku, atau tidak terlalu banyak. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari pasaran handicap dan over under, karena sini Winwall yang bermain di kandang saya rasa bisa lebih memaksimalkan ya bosku performanya. Jadi di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam pegang Winwall di handicap seperempat atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, next kita lanjut saja pergi ke prediksi kita yang kedua. Di sini saya ambil dari Super Liga Denmark ya bosku, dimana sini tuan rumah Midtjylland yang berhadapan dengan Aalborg untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari segi line up sini ada 4 pemain ya bosku dari Aalborg yang bakalan absen untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi sini Aalborg agak cukup lumayan banyak ya bosku, dari line up-nya itu ada 4 pemain yang bakalan absen ya bosku. Dan kalau juga kita lihat ya bosku, performa Midtjylland yang bermain di kandang sini, kita bisa bilang Midtjylland performanya ini agak kurang stabil ya bosku kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under. Tapi kalau kita lihat ya bosku, dari laga head to head ya bosku, di 5 laga terakhir head to head, di sini Midtjylland di 2 laga itu belum pernah mengantongi kemenangan ya bosku. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, saya rasa sini Midtjylland yang bermain di kandang bisa membalas dendam ya bosku, karena di laga terakhir ini Aalborg mampu menangkan laga itu dengan skor 2-0 ya bosku, bertandang ke markasnya Midtjylland. Tidak mungkin banget ya bosku kalau laga nanti malam sini Midtjylland bisa tumbang kembali ya bosku, karena kalau juga kita lihat dari standing dan perolehan poin sementara, di sini Midtjylland yang harus mengamankan posisinya yang berada di peringkat 2 ya bosku, karena di sini Midtjylland yang belum berada di posisi aman ya bosku kalau kita lihat dari standing klasemen sementara. Jadi kalau kita lihat ya untuk laga nanti malam, di sini Midtjylland yang diharuskan bisa mengantongi 3 poin untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat dari pasaran handicapnya sini Midtjylland kalau tumbang di kanan itu agak sulit ya bosku.
Jadi saya rasa sini Midland bisa menangkan laga atau bisa mengantongi 3 poin. Jadi kalau juga kita lihat dari pasangan handicap dan over under, saya rasa untuk laga nanti malam ini bakalan terjadi over goal. Jadi kalau kita lihat ya bosku, untuk laga nanti malam di sini saya lebih menyarankan bos-bosku semua pegang tuan rumah Midland di handicap setengah atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, next kita lanjut saja pergi ke prediksi kita ketiga. Di sini saya ambil dari Liga Italia Serie A ya bosku. Di sini tuan rumah Napoli yang menjamu AS Roma untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku dari laga terakhir Napoli ya bosku, di sini dia berhadapan dengan Fiorentina ya bosku, itu dengan kekalahan Napoli dengan skor 3-2 ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga terakhir sini Napoli yang kurang fokus ya bosku di laga terakhirnya ya bosku, bermain di kandang. Jadi saya rasa untuk laga nanti malam sini Napoli yang sudah kehilangan 3 poin ya bosku bermain di kandang, saya rasa sini Napoli harus memaksimalkan laga nanti malam untuk bisa mengantongi 3 poin, karena 3 poin bagi Napoli ini sangat penting banget ya bosku, itu bisa mengamankan posisinya yang berada di peringkat 3. Jadi kalau kita lihat ya bosku laga nanti malam, karena Napoli ini yang bermain di kandang, saya rasa bisa lebih unggul ya bosku untuk laga nanti malam. Dan kalau juga kita lihat ya, produktivitas dua klub ini, saya rasa AS Roma agak kesulitan untuk bisa mencetak gol untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang laga nanti malam tuan rumah Napoli di handicap 1/4 atau bisa bermain di under 3 untuk laga nanti malam. Jika ada semacam feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip ya bosku. Dan di prediksi kita yang keempat ya bosku, di sini saya masih ada lanjutan dari Liga Italia Serie A, di mana sini tuan rumah Atalanta yang menjamu Verona untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head terakhir ya bosku, di mana dua laga head to head terakhir sini Atalanta itu mampu menangkan laga itu dengan skor 2-0 dan 2-1 ya bosku. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ya bosku, di sini saya juga kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under, Verona tidak mungkin rasanya kalau dia bisa kalah untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under yang bosku, paling mentok laga ini bakalan terjadi imbang. Oke, atau enggak bisa aja sini Verona bisa menangkan laga ya bosku, kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over undernya. Emang di dua laga terakhir sini Atalanta itu mampu menangkan laga ya bosku. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, dilihat dari pasaran handicap, saya rasa Verona ini agak sulit bisa kalah ya bosku untuk laga nanti malam. Paling mentok nih laga ini bakalan terjadi imbang atau enggak bisa hanya selisih 1 gol. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk bermain di over 2,5 atau enggak bos-bosku bisa pegang Verona di nahan 1/4 untuk laga nanti malam. Oke. Jika ada seman feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip ya bosku. Dan di versi kita yang terakhir atau kelima menurut versi gua, di sini saya ada dari La Liga Spanyol ya bosku, dimana sini Barcelona yang menjamu Cadiz untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku performa Barcelona ya bosku saat laga terakhir itu berhadapan dengan Frankfurt ya bosku, di sini Barcelona yang bermain di kandang itu tidak bisa memaksimalkan potensinya ya bosku, karena ini juga laga penting ya bosku di laga Barcelona. Kemungkinan aja karena supporter dari Frankfurt ini kemarin banyak yang hampir memenuhi stadion Barcelona ya bosku, Barcelona yang bermain di kandang untuk laga kemarin. Tapi di sini Barcelona lebih sedikit ya bosku pendukungnya. Kalau kita lihat dari laga kemarin itu, ini Frankfurt juga banyak pendukungnya yang sudah memenuhi stadion ya bosku di laga kemarin. Mungkin karena itu Barcelona performanya kurang bagus di laga terakhirnya. Kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam, di sini juga line up dari Barcelona ini juga tidak begitu bagus ya bosku. Di sini banyak pemain yang absen untuk dari Barcelona. Ini back Barcelona kena akumulasi kartu merah. Ini Febri yang masih cedera. Roberto sama
Piku ini gelandang juga cukup berpengaruh ya bosku untuk laga nanti malam, karena itu gelandang itu adalah yang menyuplai bola, atau gelandangnya itu harus bagus ya bosku untuk bisa bermain atau lebih mendominasi laga ya bosku. Di sini gelandang Barcelona itu banyak yang absen ya bosku, jadi kemungkinan laga ini Barcelona hanya bisa menangkan selisih dengan 1 gol itu lebih berpotensi ya bosku menurut feeling saya. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap, kalau kita pegang Barcelona di handicap 1, di sini kemungkinan kita terjadi draw ya bosku. Kalau kita bermain win di full time pegang Barcelona itu pasarannya kecil banget ya bosku. Jadi di sini saya menyarankan bos-bosku untuk laga nanti malam pegang Candice di nahan 2/4 atau bisa bermain di over 2/3/4 untuk laga nanti malam. Oke. Jika ada seman feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip ya bosku. Dan next kita lanjut saja pergi ke prediksi kita untuk bel parlay ya bosku. Di bel parlay pertama itu bos-bosku bisa pakai Napoli di under 3, Verona di over 2,5, dan Cadiz di nahan 2/4 ya bosku. Dan di bel parlay kedua bos-bosku bisa pakai Napoli di under 3, Verona di over 2,5, Cadiz di nahan 2/4, Midtjylland di over 2/4, Winwall di under 2,5 untuk laga nanti malam. Dan untuk single bet boom bos-bosku bisa pakai Napoli di under 3 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada seman feeling, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.